ujung barat Nusantara, ada sebuah daerah yang namanya sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, Aceh. Wilayah yang dijuluki Serambi Mekah ini pernah menjadi pusat perdagangan internasional, tempat persinggahan kapal-kapal dari India, Arab, hingga Eropa. Budayanya kaya, semangatnya tinggi, dan identitasnya kuat. Namun perjalanan panjang Aceh tidak selalu mulus. Konflik yang berlangsung puluhan tahun dan bencana tsunami pada 2004 meninggalkan luka mendalam. Hari ini, lebih dari 2 dekade setelah peristiwa itu, Aceh sedang menulis bab baru dalam sejarahnya. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang bagaimana Aceh berdiri lagi dan didukung negara-negara luar, membangun masa depan yang lebih baik. Aceh memiliki sejarah yang panjang sebagai daerah yang berdaulat dan makmur. Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi pusat pembelajaran Islam terbesar di Asia Tenggara, sekaligus pelabuhan strategis perdagangan internasional. Namun, masa kejayaan itu perlahan memudar. Konflik berkepanjangan antara pemerintah pusat dan kelompok bersenjata membuat pembangunan terhambat, kemiskinan meningkat, dan investasi asing menjauh. Kemudian datanglah tsunami 26 Desember 2004, salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern. Gelombang setinggi belasan meter menghantam pesisir Aceh, menewaskan lebih dari 100.000 jiwa, menghancurkan rumah, jalan, sekolah, dan meninggalkan trauma yang mendalam. Dunia menyaksikan tragedi itu dengan hati yang pilu. Tetapi dari situ juga lahir solidaritas global yang luar biasa. Sehari setelah tsunami, bantuan dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Australia mengirim tim SAR dan logistik. Negara-negara Eropa mengirim kapal rumah sakit, peralatan medis, dan tenaga sukarela. Negara-negara Timur Tengah mengirim bantuan makanan, dana, dan membangun masjid-masjid baru. Amerika Serikat mengirim kapal induk untuk menyalurkan bantuan udara. Tak kurang dari 50 negara berkontribusi. Lembaga-lembaga internasional seperti UNDP, UNICEF, WHO, World Bank, dan Ngo Global membuka kantor di Aceh. Mereka bukan hanya memberikan bantuan darurat, tapi juga menyusun rencana rekonstruksi jangka panjang. Inilah momentum yang mempercepat transformasi Aceh. Infrastruktur dibangun ulang, rumah-rumah warga dibangkitkan, pelabuhan dan bandara diperluas, serta layanan kesehatan diperkuat. Bantuan internasional bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membuka jalan bagi perdamaian. Tahun 2005, Aceh dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki. Kesepakatan ini difasilitasi oleh mediator internasional dan mendapat dukungan berbagai negara. Sejak itu, Aceh memasuki era baru. Konflik bersenjata berakhir, pembangunan bisa berjalan lebih tenang. Lembaga-lembaga asing membantu Aceh dalam bidang hukum, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Proses ini memang tidak mudah, tetapi perlahan mengubah wajah Aceh dari daerah konflik menjadi daerah pembangunan. Hingga kini, dukungan negara-negara sahabat terhadap Aceh tidak berhenti. Jepang masih menjadi mitra utama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan vokasi, dan transfer teknologi. Norwegia dan negara-negara Skandinavia fokus pada pelestarian hutan Aceh, program RED, dan pengembangan energi terbarukan. Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar berkontribusi dalam pembangunan Masjid Megah, pusat studi Islam, pemberian beasiswa, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga donor internasional mendukung pengembangan UMKM, koperasi nelayan, ekowisata, serta pelatihan keterampilan digital untuk generasi muda Aceh. Bahkan investor asing mulai melirik Aceh untuk proyek energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan kawasan industri berbasis syariah. Perubahan itu kini mulai nyata. Banda Aceh yang dulu luluh lantak kini menjadi kota yang rapi dan tertata, dengan museum tsunami yang megah sebagai pengingat sejarah. Jalan-jalan mulus menghubungkan kota dan desa. Pelabuhan dan bandara berfungsi sebagai pintu gerbang dagang dan wisata. Sektor pariwisata halal Aceh berkembang. Wisatawan lokal dan mancanegara datang menikmati pantai-pantai eksotis, kuliner kaya rempah, hingga budaya Islam yang kental. Tari Saman, Rapai, dan seni tradisi Aceh tampil di panggung internasional. Sektor kopi Gayo semakin mendunia. UMKM Aceh mulai memasarkan produk mereka melalui e-commerce global. Ini semua berkat dukungan berbagai pihak dan kerja keras masyarakat Aceh sendiri.
Yang paling membesarkan harapan adalah generasi mudanya. Anak-anak muda Aceh sekarang lebih percaya diri, berbahasa asing, berpendidikan tinggi, dan memiliki jejaring global. Banyak yang mendapat beasiswa ke Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur, lalu kembali ke Aceh untuk membangun daerahnya. Mereka mendirikan startup digital, komunitas lingkungan, dan usaha kreatif berbasis budaya Aceh. Mereka menginisiasi program literasi, teknologi, hingga pemberdayaan perempuan. Inilah tanda kebangkitan yang sesungguhnya. Bukan hanya bangunan yang berdiri, tetapi manusianya yang berkembang. Tentu jalan kebangkitan Aceh tidak tanpa tantangan. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih menjadi PR besar. Namun dengan pengalaman masa lalu, dukungan dunia, dan semangat masyarakat, Aceh memiliki modal besar untuk melangkah maju. Pemerintah daerah dan masyarakat kini semakin fokus pada pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan menciptakan ekonomi yang inklusif. Dunia internasional pun tetap melihat Aceh sebagai contoh daerah yang mampu bangkit dari luka besar. Aceh yang dulu dikenal karena konflik dan bencana, kini dikenal karena ketangguhan dan kebangkitannya. Dukungan negara-negara luar bukan hanya bantuan dana, melainkan jembatan persaudaraan yang memperkaya Aceh dengan pengetahuan, teknologi, dan kesempatan. Dari Serambi Mekah, cerita baru ini bergaung tentang daerah yang belajar dari masa lalu, memperkuat masa kini, dan menatap masa depan yang lebih cerah. Aceh bangkit kembali, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi inspirasi bagi Indonesia dan dunia. Inilah Aceh hari ini. Inilah Aceh yang sedang kita saksikan bersama.